Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan dengan tulus serta sukacita melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18 di bawah tema sahabat bagi yang berputus asa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ini kita menyaksikan satu pribadi yang begitu hebat dan luar biasa dalam diri Nabi Elia. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa dia satu pribadi, tapi dia mampu berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Dalam satu aksi di mana untuk membuktikan siapa sesungguhnya gerangan Allah yang terkuat dan benar-benar Allah dalam dunia ini. Dengan cara meminta supaya api turun dari sorga untuk membakar persembahan di atas mezbah. Dan kita bisa perhatikan itu di dalam pertama Raja-Raja pasal sebelumnya, pasal yang ke-18. Di sana ada perkara besar yang Tuhan izinkan dialami oleh Elia, di mana para nabi Baal itu tidak dapat melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa apa yang mereka imani dan yakini adalah benar-benar Allah yang hadir dan menjawab doa dan harapan mereka. Dan Elia dalam keteguhan imannya kepada Tuhan memohon supaya Allah membuat perkara dasar dan terbukti bahwa api turun dari langit untuk membakar seluruh korban di atasnya. Dalam peristiwa itu Elia kemudian berpikir bahwa melalui mujizat yang besar itu Raja Israel dan seluruh rakyat akan tunduk dan menyatakan penyembahan yang total kepada Allah, karena mereka sudah menyaksikan dengan kasat mata kebesaran Tuhan. Tapi apa gerangan yang terjadi? Justru melalui peristiwa yang dahsyat itu sekarang nyawa Elia menjadi taruhannya. Karena di dalam pembacaan tadi jelas ratu menginginkan kematian daripada Nabi Elia. Satu pribadi yang mampu berhadapan dengan 450 nabi Baal dan telah mengalami kemenangan, sekarang justru takut dan tunduk kepada seorang perempuan yang mengirim berita kepadanya bahwa besok engkau akan dibuat dan mengalami kematian seperti salah satu dari nabi Baal yang telah engkau buat mengalami kematian. Mendengar berita itu, Elia menjadi gusar, putus asa, dan kemudian berupaya untuk menyelamatkan dirinya.
dengan mengalami satu perjalanan yang sangat panjang. Allah tentu mengetahui pergumulan dari nabinya. Satu pribadi yang berjuang habis-habisan untuk mengembalikan kehidupan Raja Israel dan rakyatnya supaya terpaut kepada Tuhan, yang sekarang ini sedang mengalami keguncangan karena upaya untuk membinasakan nyawanya. Di dalam peristiwa itu, Allah tidak membiarkan Elia bergumul sendiri dengan keadaan yang dia hadapi. Allah membiarkan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menelusuri padang gurun, dan Allah mengizinkan dia untuk bisa beristirahat karena pergumulan besar yang telah dia hadapi melawan nabi-nabi Baal. Tapi kemudian Allah juga menjumpai dia melalui malaikat dan menopang dia serta memberi kekuatan fisik padanya dengan menyediakan roti dan minuman untuk dia menguatkan tubuh fisiknya. Setelah Elia makan, minum, menjadi kenyang, lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Pertanyaan itu adalah bermaksud supaya jangan sampai Elia lupa pada tugas utamanya yang mulia, yakni berjuang untuk mengembalikan kehidupan Israel dan para raja kembali terpaut kepada Tuhan. Dan benar, Elia menjawab bahwa aku bekerja segiat-giatnya bagi Israel, bagi Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kita melihat di sini bahwa Elia sedang berpikir bahwa saat itu dia sendiri yang mengalami kehidupan. Tidak ada lagi orang-orang lain yang dipersiapkan oleh Allah untuk kelanjutan kehidupan umat Israel, mengarahkan mereka untuk meninggalkan Baal dan kembali kepada Tuhan. Sekalipun Elia adalah seorang nabi, tapi dia juga terbatas. Elia tidak mengetahui dengan baik bahwa masih ada nabi lain yang mengalami keselamatan. Karena kalau kita baca di dalam pasal yang ke-18, Obadya, pegawai dari Raja Ahab itu, dia sedang menyembunyikan 100 orang nabi di dalam gua. Dia bagi 50-50 orang, dan dia gunakan waktu untuk bisa ada kesempatan memberi makan kepada mereka. Ini tidak diketahui oleh Elia. Bukan saja itu, Allah juga sudah menyiapkan 7.000 orang Israel. Allah sudah bekerja di dalam hati mereka sebagai pribadi-pribadi yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi bukan Elia sendiri yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan besar. Allah masih juga memakai orang-orang yang lain. Memang kadang-kadang dalam hidup ini kita berpikir bahwa kita sendiri yang sedang berjuang. Kita mungkin berpikir bahwa kalau tanpa saya, pekerjaan ini mungkin tidak bisa diselesaikan. Padahal Allah adalah pribadi yang berdaulat, yang bekerja secara misteri, menghadirkan juga pribadi-pribadi yang lain untuk kemajuan dan misinya yang besar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dalam hari-hari hidup kita
kita sedang mengalami sebuah kegagalan dalam hidup ini dan mengalami kekecewaan dan putus asa karena merasa bahwa apa yang kita kerjakan dan kita perjuangkan tidak bisa lagi dapat berlanjut, kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Masih ada pribadi lain yang Tuhan persiapkan untuk melakukan perkara-perkara besar, untuk membuktikan bahwa Allah itu hidup dan dialah yang menjadi pengendali dari sejarah hidup umat manusia. Bahkan misinya yang besar supaya kebenaran tetap ditegakkan. Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-19, Allah sudah menegaskan bahwa ketika Allah membeli Abraham, dia harus ada di sana supaya keturunannya akan dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan terus mewartakan kebenaran. Dan Allah harus membuat janjinya menjadi nyata dari setiap waktu ke waktu berikutnya. Karena itu ketika dia ada di dalam kekecewaan, maka Allah datang menjumpai dia, menguatkan tubuhnya melalui makan dan minum, tapi sekaligus juga Allah meneguhkan dia dan menguatkan dia bahwa engkau tidak sendiri ada di dalam dunia ini. Masih ada kekuatan yang besar yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk membantu Elia demi dan untuk misi Allah yang besar, supaya Israel tidak serta-merta semuanya meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu Elia diperintahkan untuk segera bangun dan menuju ke Horeb, supaya di sana ada hal yang akan diperintahkan oleh Allah untuk Elia kerjakan, supaya pekerjaan dan misi Allah selanjutnya akan terus berlangsung. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu Elia menempuh perjalanan yang panjang, 40 hari 40 malam lamanya. Ada keajaiban yang dialami oleh Elia di sini. Bayangkan, makan ini hari dan minum ini hari, tapi jalan tanpa makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Sampai tiba di Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai, sebagai tempat di mana melalui Musa Allah telah memberikan 10 perintah supaya menjadi panduan hidup bagi kehidupan umat Israel. Dan apa yang akan dikerjakan oleh Elia di Gunung Horeb? Di sana Allah memerintahkan dia supaya mengurapi Hazael, juga mengurapi Yehu untuk menjadi raja. Salah satu bagi Raja Aram dan salah satu menjadi raja bagi Israel. Bahkan juga Allah memerintahkan Elia untuk mengurapi Elisa sebagai nabi yang akan menggantikannya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau orang lain yang melaksanakan pekerjaan itu untuk bisa mengurapi orang lain untuk menggantikan kita, pasti secara psikis ada lebih baik. Tapi ini kita sendiri yang diminta untuk mengurapi satu pribadi untuk menggantikan diri kita. Dalam dunia sekarang ini sesuatu yang sulit. Orang mau supaya dia yang masih terus melanjutkan. Tapi kalau orang lain yang lanjutkan lagi, itu rasanya kekar mana kok. Berat. Malah mungkin ada upaya-upaya tertentu untuk kalau bisa menggagalkan. Segala hal pasti akan dipersiapkan supaya orang lain tidak melanjutkan kepemimpinan. Tetapi kita bisa perhatikan di sini ada kebesaran hati dari pribadi yang bernama Elia. Dia dengan sukacita
mengurapi Elisa untuk menggantikannya. Ternyata Allah itu begitu luar biasa dan dahsyat. Dia tahu bahwa hambanya Elia telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk misinya bisa terjawab di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan Allah tahu bahwa apa yang mesti harus dipersiapkan bagi sang nabi. Karena itu nanti kalau kita baca seterusnya kitab Raja-Raja, kita akan melihat bahwa Elia kemudian nanti akan dijemput dengan kereta berapi memasuki surga kekal. Ini mau memberi pengajaran kepada kita. Setiap orang yang selama hidupnya di dunia ini bekerja total, bekerja maksimal, tuntas dan jujur, dia punya tempat Allah sudah sediakan bagi dia. Tapi semua mereka yang bekerja tidak jujur dan membelokkan arah dari misi yang sesungguhnya mengalami kebinasaan. Itu kita bisa perhatikan dari apa yang terjadi di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-19 ini. Ada dua pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi raja. Hazael menjadi raja di Aram, lalu kemudian Yehu menjadi raja di Israel. Yehu ini dipersiapkan untuk bisa membinasakan baik Ahab maupun keturunannya. Karena Ahab dengan keluarga adalah pribadi yang sedang mengalihkan pandangan dari Israel untuk tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Baal. Karena itu Allah menyuruh Nabi Elia untuk mengurapi Yehu menjadi raja di Israel, supaya meluluhlantahkan sejarah kehidupan dari Ahab. Juga Hazael diperintahkan untuk diurapi menjadi raja di Aram, negeri tetangga dari Israel. Karena dengan Hazael dia akan memerintah dalam kurun waktu yang cukup panjang, 37 tahun lamanya. Dan melalui Hazael inilah orang-orang yang bandel, yang tidak lagi menghormati Tuhan, dibinasakan oleh Hazael. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini Allah mau mengingatkan kepada kita demikian. Pertama, kalau Allah sudah mempercayakan kepada kita untuk sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita, kita mesti mengerjakannya dengan tuntas dan total. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kalau kita melakukan penyimpangan ke kiri dan ke kanan, Allah dengan caranya akan menghempaskan kita untuk tidak ada lagi dalam pekerjaan dimaksud. Karena itu saudara-saudara yang hari ini sedang mendapatkan tanggung jawab dari Allah dalam bidang kehidupanmu, dalam tugas dan tanggung jawabmu, baik di dunia pemerintahan maupun di dunia swasta, bekerjalah dengan tuntas dan total dan jujur. Kalau saudara tidak mengerjakan itu dengan baik, Allah bisa bekerja dengan caranya menghempaskanmu dari tempat pekerjaanmu. Karena itu berwaspadalah di dalam hari-hari hidup kita. Hal yang kedua, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang sedang mengalami putus asa karena dia berhadapan dengan satu peristiwa tertentu yang menggelisahkan hidupnya, jangan pernah kita bilang begini, lusuh rasa. Jangan. Kalau kita perhatikan bacaan ini dengan jelas, justru Allah bekerja untuk terus menghibur dan menguatkan dia, meneguhkan dia untuk terus berjuang di hari-hari hidup selanjutnya.
Jangan orang susah, ibarat dia sudah jatuh, kasih dia tangga jatuh di atas dia pun diri lagi. Kalau ada di antara kita yang sedang memiliki perilaku hidup yang demikian, yang membuat sesama kita yang sedang putus asa dan kecewa, lalu menambah kekecewaan dalam dirinya, maka kita mesti segera mengalami pertobatan. Itu tata cara hidup dan kerja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tugas kita adalah kita mesti menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami putus asa. Dan hal yang ketiga, jangan pernah kita berpikir bahwa diri kita adalah satu-satunya yang ada di dalam tugas dan pekerjaan itu. Tidak ada orang lain lagi. Karena itu berusaha untuk bertahan dalam hidup. Jangan. Ya. Karena Allah sedang mempersiapkan pribadi-pribadi yang lain, yang memiliki visi dan momen hidup yang sama untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan bersama. Karena itu di dalam perjalanan hidup, manakala ada sesuatu proses yang terjadi, jangan pernah kita kecewa, lalu berusaha untuk meninggalkan tugas kita yang mulia dalam hidup kita. Tapi kita harus dengar apa kata Tuhan. Kembali ke jalanmu yang semula, dan terus berjuang untuk melancarkan apa misi Allah dalam perjalanan hidupmu. Ini mesti kita kerjakan secara serius. Dan Tuhan akan selalu menghadirkan setiap pribadi yang lain untuk kelancaran misi pelayanannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.